يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan beliau berkata di sini warruhu la nastati'u an na'rifa kunhaha. Ya, apa esensi ruh itu kita nggak bisa tahu. Ruh yang ditiupkan itu esensinya berupa apa dia? Nggak ada manusia yang tahu. Ya, karena itu adalah ilmunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa haqiqataha wa maddataha, materinya dari apa, hakikatnya apa kita nggak tahu. Itu kembali ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita nggak boleh terlalu khaut, ya, berbicara terlalu dalam terkait tentang masalah ruh ini, karena dia adalah perkara yang merupakan ya urusannya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ayat yang akan kita bawakan. Ya, ammal jasadu fa asluhu minat turab. Adapun jasad maka asalnya adalah apa? Dari tanah. Maksudnya manusia pertama yaitu Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Tanah. Ya. Kemudian nanti anak cucu keturunannya itu thumma fi arhamin nisa minan nutfah. Adapun ketika kita sudah jadi ya janin dalam perut ibu kita, itu asalnya dari mana? Dari tanah enggak? Enggak, dari apa? Nutfah. Ya. Cairan apa? Mani, ya. Ya, lakin ar-ruh la na'rifu ya min ayyi jauharin hiya. Akan tetapi ya terkait tentang ruh kita enggak tahu dia dari materi apa, dia kita enggak ngerti, kita enggak tahu itu ilmunya di sisi Allah. Min ayyi maddatin hiya. Jadi dari materi apa terciptanya kita enggak tahu, ya. Dan Allah terangkan dalam Al-Isra ayat yang ke-85, wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang esensi ruh. Maka apa? Katakan kepada mereka, jawab kepada mereka Muhammad bahwasanya apa? Ruh itu urusan siapa? Rabbi. Urusan siapa? Tuhanku. Ilmunya, detailnya tentang ruh itu ilmunya ya di sisi Rabbku, urusannya di sisi Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan apa? Seberapa? Sedikit, ya. Fayanfukhul malaku ruha fi hadzal janin fayabda'u yataharrak. Akhirnya malaikat meniupkan ruh di janin tersebut, akhirnya dia mulai apa? Bergerak, ya, karena sudah ada apanya, sudah ada ruh, sudah ada nyawanya yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah ditiupkan ruh, gerak dia, hidup dia, berubah, ya, apa posisinya sekarang bukan jadi janin lagi, tapi dia sudah jadi adami, sudah jadi insan, dia sudah jadi apa namanya, manusia, ya, ya, sudah jadi apa? Manusia posisinya, ya. Setelah dia ditiupkan apa? Ruh, ya. Mau dia normal, dia mau cacat, mau gimana, kayak mau sepotong kayak apa, tetap aja kalau sudah ditiupkan ruh namanya apa? Insan. Makanya fikih, para ulama jelaskan fikihnya bahwa kalau janin sudah berubah status menjadi insan yang sudah ditiupkan ruh, kemudian ketika di MRI misalnya, ya, ternyata kata pak dokternya, wah ini anaknya cacat misalnya, ya. Akhirnya gerabak-gerubuk, gerasak-gerusuk ibunya, udah dikuret aja, di apa aja, saya nggak mau menanggung malu anak saya cacat atau apa. No, karena kalau dikuret, digugurkan atau apa, ya, dalam keadaan dia sudah ditiupkan ruh, walaupun dia cacat secacat-cacatnya, nggak punya kaki dua, nggak punya tangan dua ibaratnya, ya, nggak, pokoknya serba cacat misalnya, ya, maka apa dia masuk dalam kategori apa? Qatl, masuk dalam kategori apa? Pembunuhan, dan itu dosa besar. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Berbeda masalahnya kalau masih berupa janin, belum ditiupkan ruh, itu yang ada perbincangan di antara ahli ilmu. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, wis, ya, nggak boleh dia dikuret ke apa dan seterusnya, karena dia sudah menjadi apa? Adami, sudah jadi insan, sudah jadi manusia, ya. Walihada idza saqata al-hamlu minal batni, oleh sebab itu apabila ya gugur, apa bahasanya tuh? Keguguran, ya. Ya, janin itu apabila dia keguguran, seorang keguguran misalnya di dalam perut qabla 4 ashhur, ya, sebelum 4 bulan. Sebelum berapa? 120 hari. Belum nyampe 120 hari umurnya. Ya. Entah sudah mau mendekati misalnya, tapi belum nyampe 120 hari, belum sampai 4 bulan, alias belum ditiupkan ruh, alias dia belum berstatus sebagai adami atau insan, maka di waktu itu dufina fi ayyi makanin minal ard. Udah ditimbun aja bebas. Enggak pakai ritual apa-apa. Paham maksudnya? No mandiin, no kafanin, no sholatin, no, pokoknya udah ditimbun aja sebagai apa? Ya, adab aja gitu kan. Ditimbun aja. Ya. Ditimbun sembarangan, enggak harus diritualkan. Macam-macam mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh beliau biduni taghsilin wala takfinin wala salatin alaih, tanpa harus dimandikan, tanpa dikafankan, tanpa disolatkan atasnya. Wala yub'ats, dan nanti yang belum sampai 4 bulan atau belum 120 hari umurnya alias belum ditiupkan ruh bagi janin tersebut, nanti di hari kiamat dia tidak dibangkitkan karena dia belum berstatus jadi manusia, nggak ada taklif apa dan seterusnya, ya. Dia tidak tidak dibangkitkan karena belum berstatus dari jadi insan, belum jadi manusia yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian li'annahu laisa adamiyan, kata beliau, karena dia bukan termasuk ya dari anak Adam, belum berstatus sebagai anak Adam atau manusia. Wa ba'da 4 ashhur, tapi setelah 4 bulan atau 120 hari, idza saqata yajibu an yughsal. Kalau dia keguguran, ya, setelah 4 bulan, maka apa? Wajib untuk dimandiin. Kemarin kejadian kayaknya sebagian ada ikhwah di sini, ya. Saudara kita di Masjid Ijo, ya, ada yang kejadian tuh, ada yang nanya-nanya ke anak. Ya, ini jawabannya sekaligus mungkin. Kebetulan pembahasannya ya menjawab pertanyaan yang antum tanyakan ke anak kemarin yang sudah saya sempat jawab. Jadi kalau dia sudah 4 bulan baru kegugurannya, maka apa? Wajib untuk dimandikan, wa yukaffan, dan dikafankan, wa yusalla alaih, dan disolatkan, wa yudfan fil maqabir, wa yudfanu fil maqabir, dikuburkan di kuburan umum, mungkin di kuburan kaum muslimin, dikuburkan seperti ya manusia layaknya, yang dewasa layaknya meninggal, sama persis, ya. Li'annahu sara insanan, karena sekarang dia sudah berubah berstatus menjadi apa? Insan, manusia. Ya, bahkan juga disunnahkan untuk apa? Yusamma, dikasih nama, ya. Dikasih nama kalau sudah 4 bulan kemudian keguguran, kasih namanya Ahmad kayak, namanya siapa kayak. Itu. Kemudian ya, li'annahu yaumal qiyamati sayud'a bismih, dikasih nama karena nanti bayi yang meninggal setelah berumur 4, yang keguguran setelah 4 bulan tersebut, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil dengan namanya. Bahkan ada anjuran yu'aqqu anhu, diakikahkan bahkan. Ya, kalau mau ya diakikahkan, ya, karena dia sudah apa? Berstatus jadi manusia, ya, boleh diakikahkan. Ya, kemarin yang meninggal tuh, yang kejadiannya mirip nih, kalau seandainya punya kemampuan ya mau diakikahkan, monggo anaknya, ya, cintai Subhanahu wa taala. Dan untuk permakluman, sebagaimana mungkin saya pernah sinyalir, akikah ini sudah ada dari zaman jahiliyah, jemaah. Ya, jadi sebelum Islam datang pun akikah sudah dikenal di zaman jahiliyah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi, ya, bahwasanya
Ya, kanatil Arab 'alaiha qabla al-Islam. Bahwasanya bangsa Arab dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam datang mereka udah ada akikahnya. Tapi beda prakteknya. Kalau sebagaimana ceritanya atau kabar dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwasanya kunna fil jahiliyati idza wulida li ahadina ghulamun ya dhabaha syatan ya walattaha ra'sahu bidamiha falamma jaa al-islam ay ja'ana al-islam kunna nadhbahu syatan wa nahliqu ra'sahu wa nulattikhu ya wa nulattikhu bizzafaran. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, dulu kami di zaman jahiliyah apabila seorang di antara kami dapat anak laki-laki, dikasih anak, lahir anak, maka kami menyembelih apa? Kambing. Sama. Dan yang paling afdal dari sembelihan akikah adalah apa? Kambing. Ya, dan itu yang Rasul pilih. Padahal Rasul mampu enggak untuk nyembelihan Hasan Husain dulu dengan apa? Onta mungkin. Mampu enggak? Tapi beliau memilih apa? Kambing. Ini menunjukkan kata para ulama, yang lain boleh, tapi yang afdal adalah apa? Kambing. Dan tidak ada perbedaan mau kambing jantan, mau kambing perempuan. Sami mawon. Karena sebagian orang berpikir harus laki. Tidak. Cewek juga, cewek lagi apa? Betina juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian masalahnya kalau di zaman jahiliyah nyembelih kambing, nah darahnya itu dilumurin ke kepalanya bayi. Gimana tuh tampangnya kepala bayi? Ya. Dilumurin darah, ya, karena orang-orang jahiliyah pikirnya yang nyampe ke Allah itu adalah darah, daging. Sebagaimana kalau mereka korban itu apa? Sembelih, dia lumurin tuh darah di dinding Ka'bah, karena mereka meyakini yang sampai adalah darah dan daging. Allah bantah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang enggak sampai daging dan darahnya, yang sampai ke Allah itu adalah apa? Takwanya. Ya. Akan tetapi kata beliau, ketika Islam datang kepada kami, maka kami nyembelih kambing, kemudian kami botak anaknya. Yang Lajnah Daimah berfatwa yang dibotak itu anak laki, kalau perempuan nggak dibotak. Ini fatwanya Lajnah Daimah. Lucu, anak cewek cantik dibotak gitu. Walaupun sebagian ulama menyamakan, cowok cewek tetap dibotak. Tapi sebagian fatwa mengatakan laki yang dibotak, perempuan nggak dibotak. Ya, hanya disyaratin aja gitu kan ibaratnya. Tidak dibotak. Ya, dicukur tapi nggak dibotak. Ini ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu. Ya. Kemudian setelah Islam, kami yang dulunya zaman jahiliyah ngelumurin kepala bayi dengan apa? Darah. Setelah Islam kami lumurin dengan apa? Za'faran. Yaitu apa? Sejenis minyak wangi yang diambil dari bunganya za'faran. Antum tahu za'faran? Antum cek di Mbak Google atau Mbah Google, apa namanya? Za'faran, ya, atau petani za'faran misalnya. Nanti keluar itu. Ya. Yang nanti kalau kita masuk surga jemaah, begitu masuk ke dalam surga, Masya Allah, sejauh mata memandang, antum akan melihat apa? Tumbuhan-tumbuhan yang ya indah, berbunga, ya, yang kuning mendekati kemerahan warnanya, yang dikenal dengan za'faran. Tapi tak sama za'faran dunia dengan za'faran surga, seindah-indahnya. Ya, sejauh mata memandang. Antum kalau pergi ke Bogor sono, taman bunga ya, itu saja udah, Masya Allah ya. Itu padahal yang desain siapa ya? Yang desain siapa? Manusia ya. Cakep ya jamaahnya, manusia yang desain. Bagaimana kalau Allah yang desain di surganya? Allahu Akbar. Semoga kita bisa memandang keindahan surga. Allahumma amin. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, lakin al-aqiqah anhu laysat fit ta'kid. Maksudnya mengakikahkannya tidak ditekankan, hanya anjuran saja, tidak muakkadah. Tidak ditekankan sebagaimana anak yang lahir sampai berumur 7 hari seterusnya gitu kan, itu mengakikahkannya hukumnya apa? Muakkadah, sunnah muakkadah. Dan ini pendapat yang lebih sahih dan condong hati saya kepadanya, bahwa mengakikahkan bayi itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, no wajib. Tapi apa? Sunnah yang sangat ditekankan sekali, ya. Kalau untuk laki-laki syatan mutakafiatan,
dua kambing yang semisal, ya. Kemudian untuk perempuan walil jariyati syah, untuk anak perempuan 1 kambing. Tapi kalau nggak mampu 2 kambing untuk anak laki, 1 kambing sah tidak? Nggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampunya. Kemudian kal'aqiqati amman balagha sab'atu ayyam ya ba'da khurujihi. Tidak ditekankan sebagaimana orang yang sudah seperti akikahnya orang yang bayi yang sampai 7 hari setelah dia lahir. Ala kulli halin hadzal janin fi batni ummihi yatatawwar hatta yakuna basharan. Ala kulli hal, bahwasanya janin ini dia berpindah dari satu fase ke fase yang lain di dalam perut ibunya sampai nanti dia berubah menjadi bashar, manusia. Thumma ya'dhanullahu azza wa jalla lahu ba'da al-muddati ya allati akthar ma takunu 'adatan 9 ashhur fayakhruju ila dunya. Kemudian Allah izinkan bagi janin tersebut setelah sekian lama, sekian waktu, ya, yang biasanya itu ya paling banyak biasanya apa? Berapa? Sekitar 9 bulanan lah, ya, lebih dikit kadang, bahkan ada yang kurang gitu. Tapi rata-rata sekitar 9 bulanan ya. Yo, itu udah puncak-puncaknya, sudah mendekati itu. Yang biasanya antum kalau istri udah 9 bulan sudah jaga apa istilahnya? Siaga ya. Oh, udah nggak berani. Bahkan anak kenal sebagian, ada Mas Ardi nggak di sini? Nggak datang ya. Itu siaga kayaknya dia tuh. Karena istrinya lagi hamil besar, mendekati, ya. Taib, ya, Masya Allah. Kemudian jemaah cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada yang kadang sebelum 9 bulan juga ada yang sudah lahir, yang dikenal dengan Khadij. Khadij itu apa artinya? Prematur. Makanya ibunda Khadijah dikatakan Khadijah karena beliau lahirnya prematur. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha.